Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Apriliana, NIM 721141957. Kali ini saya akan membahas tentang Sistem Informasi Manajemen bab 6 tentang Sistem Manajemen Database atau Sistem Manajemen Basis Data. Nah, pertama-tama ada yang namanya hierarki data. Jadi di dalam hierarki data itu terdapat field, kemudian record, file, dan juga database. Jadi field itu adalah unit data terkecil yang ada di dalam suatu database. Sedangkan record itu adalah sekumpulan dari beberapa field yang saling berhubungan. Kalau untuk file itu adalah kumpulan dari beberapa record. Sedangkan kalau untuk database itu adalah sekumpulan file atau sekumpulan data yang ada di suatu perusahaan. Gitu. Selanjutnya adalah spreadsheet sebagai basis data sederhana. Jadi tabel yang berisi baris dan juga kolom yang dapat disajikan itu disebut dengan suatu spreadsheet. Dan banyak pengguna yang telah familiar dengan spreadsheet ini, maka dari itu digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep database. Jadi kolom-kolom yang ada di dalam spreadsheet itu mencerminkan field-field data, sedangkan judulnya itu berisi nama-nama field, sedangkan untuk baris-barisnya itu berisi nilai-nilai dari field tersebut. Sedangkan kalau flat files itu adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom berulang, gitu. Kalau untuk field-field kunci, itu adalah satu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai secara unik yang mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Kalau untuk tabel-tabel yang berhubungan, itu harus terdiri dari lebih dari satu tabel dan harus memiliki nilai yang cocok antara satu field dengan field lainnya yang nantinya dapat kita jadikan satu atau kita hubungkan. Gitu. Nah, apa sih sistem manajemen basis data itu sendiri? Jadi, sistem manajemen basis data itu adalah suatu aplikasi piranti lunak yang menyimpan struktur basis data, data itu sendiri, hubungan di antara data, di dalam basis data dan juga nama-nama formulir, jenis-jenis data, kemudian angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai, default, dan seluruh uraian field lainnya. Gitu. Lalu untuk konsep basis data sendiri adalah terdapat record di dalamnya. Jadi record dalam basis data itu merupakan intuitif urutan record yang ditampilkan dalam sebuah laporan yang merupakan cerminan dari urutan penyimpanan record di dalam disk komputer. Jadi dan yang kedua, sasaran utama dari konsep basis data ini sendiri itu adalah untuk meminimalkan pengulangan data dan untuk memperoleh independensi data. Independensi data sendiri adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program aplikasi yang memproses data. Selanjutnya adalah membuat basis data. Jadi yang pertama itu adalah menentukan kebutuhan data. Ada dua pendekatannya. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses. Langkah-langkahnya ada 4, yaitu yang pertama mendefinisikan masalah, kemudian yang kedua keputusan dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi dan dijabarkan informasi. Kemudian yang ketiga itu menentukan pemrosesan yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi, dan yang keempat menentukan spesifikasi data yang diminta. Sementara yang kedua adalah pendekatan pemodelan perusahaan. Jadi kekuatan pendekatan pemodelan perusahaan adalah bahwa ia mengambil keputusan atau keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Jika perusahaan melakukan pemodelan data perusahaan, deskripsi dari seluruh data disebut model data perusahaan atau enterprise data model. Nah, ketika pemikiran dapat terdokumentasi dan terkomunikasikan dengan jelas, spesialis sistem informasi itu akan memiliki kelengkapan yang lebih baik dalam mengembangkan suatu struktur sistem manajemen basis data guna mendukung pengambilan keputusan. Dan salah satu sarananya adalah menggunakan diagram relasi atau ERD. Kalau untuk diagram kelas itu adalah diagram yang berisi dari kelas-kelas yang memiliki nama, field, kemudian tindakan-tindakan yang terkadang disebut dengan metode yang dilakukan atas kelas. Nah, selanjutnya adalah menggunakan basis data. Jadi, di dalam basis data itu ada namanya laporan dan juga formulir. Mayoritas interaksi pengguna dalam basis data itu menggunakan laporan dan juga formulir. Perbedaan terbesar antara formulir dan juga laporan adalah bahwa formulir itu dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi record-record basis data, sedangkan laporan itu tidak bisa karena telah bersifat final, tidak dapat diubah lagi.
Kalau untuk navigasi, itu pengguna dapat melakukan navigasi dari satu record ke record lain, record berikutnya dengan mempergunakan basis navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Icon bintang pada basis navigasi itu memerintahkan formulir untuk membuat satu record baru. Sementara kalau akurasi, itu formulir akan menjalankan definisi field data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Dan definisi tersebut dapat menentukan nilai valid tertentu, tentang data untuk nilai numerik, dan juga aturan-aturan lain untuk mendukung akurasi. Kalau konsistensi itu adalah hal yang sangat penting, karena untuk menggabungkan record ke tabel lain. Jika pengguna salah memasukkan field, maka record itu tidak akan digabungkan ke tabel yang lain. Kalau untuk penyaringan, itu untuk menampilkan record yang ingin dilihat oleh pengguna. Sementara kalau subformulir itu untuk mengisi informasi lain selain informasi utama. Misalnya, informasi utamanya adalah mata kuliah, kemudian subformulirnya adalah informasi proyek. Gitu. Kalau untuk laporan, data yang sudah teragregasi tadi di dalam basis data yang diformat dengan cara itu akan membantu dalam pengambilan keputusan. Dan agregasi seperti ini tuh sekarang terlihat seperti hal yang sepele, padahal di zaman dulu sebelum ada program basis data itu terbilang sulit. Kemudian menggunakan basis data di dalam basis data dan ada yang namanya query. Jadi query itu adalah suatu permintaan kepada database untuk memunculkan record-record yang kita ingin lihat. Kalau untuk bahasa query terstruktur itu sendiri adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis data. Sementara yang kedua, untuk personel basis data sendiri ada yang namanya administrator database. Jadi, administrator database itu tugasnya untuk mengawasi seluruh aktivitas database, dan juga mereka harus memiliki keahlian manajerial dan juga teknis. Karena sebuah perusahaan itu pada umumnya memiliki beberapa administrator basis data yang dikelola oleh seorang manajer administrasi basis data. Tugas utamanya sendiri ada 4 area, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan juga keamanan database. Kalau programmer basis data itu pengalamannya harus sudah banyak karena dia memegang database perusahaan yang merupakan pusat dari fakta yang ada di dalam perusahaan. Apabila terjadi kesalahan, maka yang imbasnya dapat dirasakan ke pengguna dan itu dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Sementara kalau pengguna akhir, tugasnya itu adalah membuat laporan dan juga formulir, kemudian memberikan query kepada basis data, dan juga menggunakan jawaban dari pertanyaan database mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan juga unsur pokok lingkungan. Selanjutnya adalah menempatkan sistem manajemen database dalam perspektif. Jadi, sistem manajemen basis data itu memungkinkan kita membuat sebuah basis data, memelihara isinya, dan juga menyebarkan data tersebut kepada halayak ramai. Tapi meskipun demikian, pasti ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Kalau untuk keuntungannya sendiri, itu adalah yang pertama, dapat mengurangi pengulangan kata. Yang kedua, mencapai independensi data. Yang ketiga, dapat mengambil data dan juga informasi dengan cepat. Dan yang keempat adalah keamanan yang lebih baik. Sementara kalau untuk kerugiannya sendiri, pastinya yang pertama harus membeli piranti lunak yang biayanya mahal. Yang kedua, mendapatkan konfigurasi piranti keras yang besar. Dan yang ketiga, harus mempekerjakan staf DBA atau database administrator yang pastinya akan menambah beban gaji untuk para karyawan. Gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.